Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal di perbatasan RI Papua Nugini, Merauke, 2 penumpang tewas dan 5 luka. Selundupkan ganja ke Manokwari, seorang pria diringkus polisi. Beras di Merauke masih mahal, warga desak pemerintah turun tangan. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang yang semuanya wanita mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 56 perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Merauke. 2 penumpang bus meninggal dunia yakni Arsi 29 tahun dan Kaila 28 tahun. Saksi mengatakan bus melaju dengan kecepatan tinggi dari kota Merauke menuju distrik Sota. Seluruh penumpang memang bergantian membawa mobil, namun saat giliran Arsi, bus terguling sebanyak 2 kali. 5 penumpang yang selamat langsung dibawa ke RSUD Merauke. Memang itu jalur trans di mana memang jalan lurus terjadi laka tunggal. Jadi mobil Avanza berpenumpang 7 orang. Jadi 2 meninggal dunia, yaitu pengemudinya sendiri dengan nama Arsi dan penumpang atas nama Kaila. Jadi diduga juga dengan kecepatan tinggi melebihi dari 100 km per jam sehingga oleng. Dan di TKP kita menemukan ada serpihan ban yang diduga karena kecepatan tinggi ban meledak sehingga mobil oleng dan keluar dari jalur dan menabrak pohon. Jadi sebelum jatuh ke kali itu nabrak pohon dulu ya? Iya, jadi nabrak pohon baru terlempar lagi ke kali itu. Jadi memang kecepatan tinggi di atas 100 km per jam dan di TKP ada serpihan-serpihan daripada ban. 2 jenazah masing-masing Arsi dan Kaila dikirim ke Palembang dan Makassar. Ketujuh wanita ini berencana mengadakan perpisahan dengan mengantar salah satu temannya, Kaila, ke perbatasan di titik 0 Sota, Merauke. Namun naas menimpa mereka, Kaila justru tewas dalam kecelakaan tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja yang didatangkan dari Jayapura, Papua. Mario ditangkap di penginapan di Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Mario membawa 8 kg ganja yang dikemas dalam karung beras 20 kg. Jika diuangkan, ganja itu bernilai hampir 800 juta rupiah. Dit Narkoba Polda Papua Barat Kombes Agustinus Napitupulu mengatakan, ganja ini rencananya akan diedarkan di Manokwari. Dan dari informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan diketahui target sudah berada di penginapan Wisma Jaya, Jalan AMD Wosi, Manokwari. Dan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di dalam kamar nomor 11 penginapan Wisma Jaya, di mana dalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 karung beras ukuran 10 kg yang disimpan dalam tas ransel warna coklat dan sebanyak 3 bungkus plastik putih lakban coklat yang tersimpan dalam tas tote bag dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 7,9 kg. Dan diakui oleh tersangka bahwa ganja tersebut dibawa dari Jayapura untuk diedarkan di wilayah Manokwari dan Sorong Raya. Kemudian kita nanti juga akan melakukan pengembangan terhadap ini untuk membongkar jaringan atasnya, serta nanti yang terkait ini DPO yang belum ditangkap. Penangkapan kurir ganja ini berkat laporan warga yang mengetahui pelaku hendak membawa ganja menggunakan kapal penumpang Sinabung. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Walaupun Bulog telah menggelar operasi pasar, namun harga beras di Merauke belum juga turun.
Bahkan harganya makin naik. Terbukti dari hasil pantauan di Pasar Rawamanggu, harga beras di Merauke minggu lalu masih dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Dan Kamis kemarin harganya sudah naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, beras yang dijual Bulog jumlahnya sangat terbatas. Setiap mitra Bulog hanya dijatah 1 ton beras untuk 1 minggu. Akibatnya pedagang eceran di pasar juga membatasi penjualan beras Bulog sehingga memicu kenaikan harga karena stok beras terbatas. Dropping beras dari Bulog sudah ada? Alhamdulillah kita sebagai mitra sudah dikasih. Dikasih berapa jatahnya Pak? Biasa 1 ton per Satu, orang. satu hari apa 1 minggu? Per minggu biasa. Per minggu ya. Nah di sana patokan harganya berapa per kilo dari Bulog? Kalau Bulog 10.550. 1.500. Nah Bapak jualnya berapa? 11.800. 1.800 Pak ya. Tapi berarti masih ada Pak ya. Nah jumlah yang 1 ton seminggu itu kalau menurut Bapak selaku pedagang pasar apa cukup dijual itu Pak? Cukup kalau untuk, karena kita juga batasi juga karena kita lihat-lihat jual anunya. Oh artinya Bapak membatasi ya? Iya, karena kita Pak, soalnya iya kalau orang-orang yang datang belanja sini mengeluhkan tentang naiknya harga beras ini Pak ya, banyak rata-rata mengeluh. mengeluh Pak ya. Banyak warga mengeluh soal harga beras yang terus merangkak naik. Mereka khawatir harga beras akan terus naik dan mereka semakin sulit membeli. Nah ini masih banyak. Kalau menurut saya sesuai dengan keadaan saya, apalagi musim-musim begini orang tidak panen apa segala macam. Tapi kalau dengan harga 15 ribuan ini rata-rata harga beras ini menurut Bapak gimana, berat Pak ya? Ya kalau menurut kita sebagai pedagangnya masih wajar, tapi pembelinya ini loh. Oh, pembelinya ya Pak, Iya, seperti pembeli. Bapak ini Pak ya, beli ini Pak ya. Iya pembeli. Nah keinginan Bapak seperti apa dengan harga beras dengan pemerintah ini? Seperti apa Pak? Ya kalau bisa ya turun dikit lah. Sedikit ya. Ya. Seperti harga semula Pak? Iya. Kalau Bapak memperkirakan harga yang normal seperti harga berapa itu Pak? Kalau saya 13-an. 13-an Pak ya. Ini beras kan makin hari makin mahal apa murah menurut Ibu? Sebenarnya kita ngeluh juga sih beras kalau mahal toh Pak Haji. Berapa? Iya, Makin mahal Bu ya? kepala pusing. Kepala pusing. Apalagi jualan sepi, buang-buang nasi terus. Baru beras nggak turun-turun. Bagaimana? Pedagang dan warga meminta pemerintah secepatnya menstabilkan harga beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 59. Musim kemarau yang melanda di hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk di Merauke, Papua Selatan, berpotensi memicu kebakaran lahan. Di Merauke masih banyak lahan luas yang terbentang dan dikhawatirkan kebakaran lahan atau hutan bisa terjadi kapan saja selama musim kemarau. Selama beberapa bulan ini, Satpol PP Merauke harus mengerahkan mobil damkar 4 kali sehari untuk memadamkan kebakaran lahan di sejumlah tempat di Merauke. Namun, masalah yang dihadapi damkar adalah air. Saat musim kemarau, air sulit didapat, sehingga proses pemadaman api terkendala. Berapa kali sehari biasanya keluar ini Pak? Dalam sehari 4 kali. Kadang ada pagi, siang, sore maupun malam. Nah, kalau untuk memperoleh air ini kan kita agak sulit dengan air ini. Kita kerjasama dengan PDAM. Hanya pada saat kadang di lapangan, bila jangkauannya itu jauh, saat kita melakukan pemadaman, kekurangan air, kita biasa melihat di tempat di daerah yang terdekat. Kalau memang ada di situ ada rawa atau galian yang penampungan air tawar, kami ambil di situ. Kemudian sebenarnya di Merauke ini kan masih ada lahan kosong. Yang kendala yang kami hadapi di sini bahwa mobil yang khusus untuk pemadaman di daerah-daerah seperti yang berumput itu, sebenarnya mobil ini bukan mobil ini untuk bangunan ya. Sehingga perlu sebenarnya kita tambah 1 mobil lagi khusus untuk pemadaman di lapangan. Saat ini Pemkab Merauke tidak memiliki mobil pemadam kebakaran khusus untuk lahan kecuali 2 mobil damkar kebakaran gedung atau bangunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak tindak kekerasan di Merauke marak terjadi, salah satunya dipicu minuman keras. Polres Merauke memperingatkan pemilik toko miras dan tempat hiburan malam di Merauke tidak menyalahgunakan izin yang dikeluarkan Pemkab. Saat ini diduga banyak penjual miras di Merauke yang menyalahgunakan aturan seperti menjual miras hingga larut malam.
Sebagian lagi ada yang sembunyi-sembunyi dan menjualnya kepada anak-anak. Kalau saya menegur sampai 1, 2 kali, 3 kali tidak bisa, berarti ada tindakan lain. Ya, jelas akan ada tindakan tegas dari saya. Ini tempat hiburan malam serta penjual miras pabrik. Ya, ini saya tekankan kepada penjual miras pabrik. Ya, bukan cuma penjual miras lokal saja, miras pabrik, tempat hiburan malam. Saya minta tepati waktu dan izin Anda diperuntukkan untuk apa dan segala macam itu sesuaikan. Ya, jangan sampai nanti kami juga melakukan penegakan hukum ini timbang pilih. Ya, tidak. Saya Kapolres Merauke tidak ada tembang pilih. Semuanya sama. Kecuali untuk miras, kalau perdanya dihapus, kami tegakkan itu. Kalau perdanya dihapus, seperti itu. Tidak ada miras lagi di Merauke. Saya tegakkan itu. Seperti itu. Tidak ada lagi jual-jual miras di Merauke. Ya sudah. Polisi menduga ada beberapa tempat hiburan di Merauke yang menjual minuman keras. Padahal izin yang diberikan hanya tempat hiburan malam atau karaoke. Bahkan sebagian lagi membuka praktek prostitusi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mendisiplinkan masyarakat agar berlalu lintas dengan baik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Mimika ini. Polisi mendatangi pangkalan ojek dan mobil di Timika dan secara persuasif menghimbau pengemudi agar mentaati peraturan lalu lintas. Selain imbauan, polisi memberikan bantuan sembako kepada para pengemudi. Bantuan sembako membuat para pengemudi senang. Mereka mendapat sembako sekaligus nasihat dari polisi. Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak kepolisian, khususnya Lantas. Kami kasih bantuan dari pangkalan kita ini jalan, jadi terima kasih banyak sebesar-besarnya sama seluruhnya. Terima kasih banyak dari Polres Mimika. Kasat Lantas Polres Mimika AKP Darwis menghimbau pengendara di Timika disiplin berkendara demi keselamatan bersama. Tadi waktu kita memberikan bantuan sosial kepada teman-teman kita di pangkalan ojek maupun pangkalan tiket, kami selaku Kasat Lantas memberikan himbauan maupun edukasi kepada pengendara pribadi tentang pentingnya patuh terhadap aturan berlalu lintas, pentingnya melengkapi kendaraan maupun pengendara dan pengemudi baik SIM maupun STNK. Pengemudi motor dan mobil berjanji akan mentaati peraturan lalu lintas dengan mengenakan helm serta membawa kendaraan agar layak jalan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Propam Polres Merauke menertibkan kendaraan yang digunakan polisi sebelum apel pagi. Penertiban ini dilakukan sebagai langkah penertiban internal sebelum anggota polisi melakukan razia dan penertiban di masyarakat. Propam menemukan 22 pelanggaran yang dilakukan polisi sebelum menghadiri apel Kamis pagi. Pelanggaran antara lain tidak ada SIM C, plat nomor kendaraan tidak ada, dan kelengkapan kendaraan. Kami khususkan yaitu pelanggaran yang kelihatan di kasat mata, terutama plat nomor dan spion. Lain-lain termasuk SIM itu semua juga kami sudah cek STNK, dan kurang lebih pada hari ini kami terjaring kendaraan roda 2 yaitu sebanyak 22 unit. Untuk ke depan kalau kami memberikan teguran lalu kemudian masih terdapat seperti ini, maka kami akan koordinasi dengan Lantas, kami akan tilang. Karena apa? Masyarakat juga bisa kita tilang. Kenapa? Kalau anggota kita sendiri, kita tidak bisa tilang. Polisi yang terjaring langsung mendapat teguran keras dan diberikan waktu seminggu untuk melengkapi semua berkas dan kelengkapan kendaraan. Jika tidak, Polres akan memberikan sanksi disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Warga di Merauke naik pitam. Sambil membawa alat tajam, mereka mencari seorang pencuri yang diduga masih bersembunyi di dalam rumah di Jalan Menara, Lampu 1, Merauke. Kemarahan warga beralasan karena dua pencuri nekat membacok pemilik rumah di siang bolong, sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua pelaku masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci. Namun penghuni rumah memergokinya. Karena panik, kedua pelaku membacok korban hingga menderita luka di bagian kepala. Polres Merauke menggerebek pabrik miras rumahan di kawasan Kudamati, Merauke, Papua Selatan. Setidaknya ada 3 rumah yang dicurigai polisi dan dijadikan tempat memproduksi minuman keras lokal. Namun saat digerebek, pemilik pabrik miras rumahan ini melarikan diri karena sudah mengetahui rencana polisi. Polisi menyita sejumlah alat produksi miras seperti kompor, pipa, dan dandang yang digunakan untuk menyuling miras serta puluhan liter miras yang siap dijual. Polisi kesulitan memberantas peredaran miras di Merauke karena para pembuat miras ini berpindah-pindah lokasi. Polresta Manokwari meringkus pelaku pemalakan dan penikaman seorang pedagang di Pasar Borobudur, Manokwari, Papua Barat hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangka ditangkap di Jalan Merdeka, Manokwari dan langsung dibawa ke Mapolresta Manokwari. Pelaku dan korban sebelumnya cekcok karena pelaku meminta rokok dengan paksa. Korban akhirnya memberikannya rokok. Namun setelah itu pelaku meminta uang Rp5.000 dan keributan akhirnya terjadi. Pelaku yang kesal menikam dahi dan leher sehingga korban meninggal dunia. Pelaku kemudian melarikan diri ke Pasir Putih dan membuang barang bukti pisau belati. Saat menikam korban, pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tewasnya 4 orang akibat mengonsumsi miras oplosan di Dok 9, Kota Jayapura. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Narkoba Polresta Jayapura. Salah satu tersangka FS diduga meracik atau mengoplos minuman keras tersebut. Lalu ia memberikan kepada 2 tersangka lain yang merupakan pasangan suami istri. Miras yang mematikan tersebut ditenggak 11 orang di Dok 9 dan 4 diantaranya meninggal dunia akibat keracunan. Sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Nelayan di Pantai Binaloka, Merauke, Papua Selatan tidak bisa melaut karena cuaca buruk kembali melanda perairan Merauke. Angin kencang serta gelombang laut mencapai 2 meter lebih dan disertai hujan lebat. Kondisi ini membuat nelayan berpikir 2 kali untuk mencari ikan karena taruhannya adalah nyawa. Namun tidak semua nelayan mau menahan diri. Sebagian ada yang tetap nekat mencari ikan karena mereka tidak memiliki tabungan atau persediaan untuk menghidupi keluarga mereka. BMKG Mopah Merauke memperkirakan cuaca seperti ini tidak menentu sehingga nelayan wajib waspada. Akibat kemarau, lahan kosong di depan Polres Merauke, Papua Selatan terbakar. Asap tebal membuat warga Pasar Baru Mopah panik, bahkan asap menyelimuti puskesmas dan Mapolres Merauke karena letaknya tidak jauh dari lahan yang terbakar. Sekitar 2 jam api berkobar membakar lahan. Tiupan angin yang cukup kencang menyulitkan petugas memadamkan api. Selain itu, jalan yang sempit juga menyebabkan mobil meriam air milik Polres sulit masuk ke lokasi. Akibat mabuk, seorang pengendara sepeda motor menabrak beton terminal. Pria ini berusaha menghindari razia yang digelar Polres Merauke. Pelaku rupanya panik ketika melihat puluhan polisi menggelar razia.
Ia kemudian memacu sepeda motor, namun karena dalam keadaan mabuk, motor malah menabrak beton pembatas terminal. Pengendara yang mabuk langsung dibawa ke kantor polisi, dan setelah sadar, mereka diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Reskrim Polres Teluk Bintuni menggagalkan penyelundupan kayu merbau olahan. Polisi menyita ribuan batang kayu merbau. Kayu ini disembunyikan di sebuah rumah dan rencananya akan dikirim ke Surabaya. Polisi meringkus 3 pelaku. Salah satu adalah ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan illegal logging di Kabupaten Distrik Meado. Ratusan warga di Kelurahan Karangindah, Merauke, Papua Selatan kecewa. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar sebagai penerima bantuan pangan berupa beras. Padahal mereka sangat berharap dengan bantuan pangan untuk makan sehari-hari. Hanya ada 54 nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan kali ini. Bantuan pangan hanya diberikan untuk satu warga atau satu keluarga. Masing-masing mendapat 10 kg beras. Untuk wilayah Merauke, pemerintah sudah menyiapkan sebanyak 104.000 kg beras yang akan disebar di 22 distrik di Merauke. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.